Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitur Merasa Channel. Banyak yang buktikan bahwa AI ini kalau untuk urusan research ini sangat powerful di pencarian referensi. Bahkan ada yang sampai bisa mengenerate hasilnya ke dalam dokumen sehingga kita dengan mudah mendapatkan resume, mendapatkan rangkuman dari referensi-referensi yang ingin kita cari. Namanya salah satunya adalah Litterfy.ai. Nah, Litterfy.ai ini sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan rangkuman-rangkuman dari referensi atau jurnal-jurnal maupun conference ataupun buku yang kita ingin cari sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita sudah fokuskan. Nah, untuk bagaimana cara menggunakannya, mari kita simak di penjelasan berikutnya. Jadi ini adalah halaman depan dari Litterfy.ai. Teman-teman bisa menginputkan alamatnya Litterfy.ai di address. Kemudian dalam halaman ini kita dikasih dua opsi. Pertama literature review dan kedua adalah find papers. Nah, untuk bisa mengakses Litterfy.ai, kita klik sign in. Nah, sign in ini kita bisa menggunakan Google, email kita Google. Nah, dia memberikan fasilitas yang berbayar dan yang fasilitas gratis. Nah, untuk fasilitas gratis memang bisa kita gunakan ya, tapi memang ada batasan-batasan kredit gitu ya. Nah, ini kita tinggal inputkan saja username password. Kita melakukan proses registrasi, kita ikuti untuk proses registrasi. Nah, setelah itu masuklah di halaman ini. Jadi ini halaman kita bisa melakukan proses untuk bisa mencari papers dan juga bisa melakukan literature review. Nah, kita mulai dari mencari papers dengan kita klik find papers. Nah, maka di sini ada halaman untuk menginputkan keywords sesuai dengan topik yang akan kita cari. Nah, ini ada informasi kredit ya, teman-teman. Jadi memang untuk Litterfy.ai ini menggunakan kredit gitu ya. Nah, ini karena kita versi yang berbayar. Nah, di halaman ini ada find papers, literature review, citation generator dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin menginputkan mencari literatur review atau mencari paper yang terkait dengan kesehatan mental digital misalnya. Maka saya inputkan di sini digital mental health intervention misalnya. Nah, setelah itu di sini ada pilihan juga source-nya dari mana, bisa dari PubMed, kemudian Google Scholar atau OneFang. Nah, bebas saja. Misalnya saya hanya pilih Google Scholar saja. Kemudian klik search. Nah, maka kita tunggu Litterfy mencari literaturnya. Nah, ini sudah disajikan sekian literatur ya. Ada 6 halaman ini yang bisa kita cari satu persatu. Nah, misalnya satu contoh, salah satu dari yang sudah diberikan rekomendasi, misalnya judul ini, kalau kita klik gini, maka kita akan langsung masuk ke jurnalnya, gitu ya. Nah, dari sini ya, dari jurnal ini kalau misalnya cocok ya kita tinggal download saja. Dan di sini juga ada ini ya abstraknya misalnya. Jadi ini adalah abstraknya, di sini juga ada impact factor, site dan seterusnya. Informasi-informasi ini dia dari jurnal kuartil berapa ini juga ada informasinya. Kalau kita klik anak panah ke sini, maka ini akan diberikan informasi abstraknya. Nah, kalau kita ingin unduh PDF seperti tadi, kita bisa klik sini atau kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada selection options, ada sort by. Jadi kalau ini ada, misalnya kita ingin uh, semua yang sudah diberikan rekomendasi ini akan kita ambil semua, ya kita tinggal select all aja. Tapi kalau misalnya kita ingin mengambil yang 20 yang paling relevan, berarti kita tinggal klik selected 20 ya, top 20. Nah, di sini juga ada pilihan apakah kita ingin sort by relevance, berarti artikel atau papers yang paling relevan dengan topik tersebut, atau yang paling baru, atau yang citationnya yang paling banyak begitu ya. Jadi tinggal dipilih saja. Misalnya kalau ingin memilih yang
Kalau kita sudah memilih option untuk select top 20, ya berarti ini akan dipilihkan sebanyak 20 yang teratas gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini kita pilih relevance gitu ya, berarti dia akan dipilihkan yang paling relevan begitu. Nah, kemudian kalau misalnya katakanlah saya ingin memilih yang select top 20 gitu ya. Nah, maka di sini kan sudah dicentang gitu ya, dicentang semua yang masuk kategori top 20 itu tadi. Nah, kalau misalnya kita ingin mendokumentasikan gitu ya, di sini ada pilihan export word. Nah, export word kita klik di sini ya. Nah, maka di sini ada tergenerate ya, terdownload paper sebanyak 20 tadi. Kalau kita klik hasilnya, nah kita tunggu ya, maka ini nanti akan mengenerate ya sebanyak 20 paper tadi. Nah, kalau kita hitung 1 sampai dengan 20. Nah, di sini langsung kita diberikan informasi seperti yang ada di halaman tadi, dari author, tahun, kemudian jurnalnya, abstrak, impact factor, dan yang lainnya. Kalau kita ingin take a dip di jurnalnya, sebenarnya kita tinggal inputkan saja doi-nya, kemudian kita tinggal ambil gitu. Nah, ini keunggulan dari Literfy.ai. Nah, ada juga Literfy.ai juga dapat menghasilkan literature review. Misalnya kita ingin melakukan literature review, di sini kita klik di sini. Nah, sama misalnya kita ingin mencari digital mental health intervention. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini source-nya juga kita pilih misalnya Google Scholar, kemudian language-nya English. Jadi kita ingin mencari yang jurnal-jurnal berbahasa Inggris saja, kemudian kita klik search. Nah, namun kalau untuk literature review ini, kalau untuk secara fasilitas memang untuk yang free itu tidak bisa 100%. Yang contohnya misalnya ini. Nah, caranya seperti tadi ya teman-teman. Jadi ini akan diberikan informasi atau rekomendasi paper-paper yang sesuai dengan topik yang sudah kita cari tadi, kata kunci ini tadi. Ini juga sudah ada selection option, sort by-nya apa gitu ya. Nah, kelebihannya atau perbedaannya dengan fine paper tadi, kalau literature review itu kita ada fasilitas generate outline gitu ya. Nah, misalnya saya contohkan misalnya saya ingin memilih yang paling relevan gitu ya, atau yang tahunnya terbaru. Nah, ini ya tahun terbaru, kemudian ini ada tahun 2025, misalnya saya ingin mengambil 5 terbaru gitu ya. Ini ada 5 terbaru gitu. Nah, kalau sudah saya centang, maka bisa generate outline gitu ya. Nah, kalau kita generate outline, maka Literfy akan dapat memberikan informasi tentang outline dari literatur review sesuai dengan 5 topik yang sudah saya pilih tadi. Nah, di sini juga kita bisa edit. Misalnya ini ada yang kurang gitu, ada yang perlu dimodifikasi, kita tinggal edit online saja. Nah, kemudian kita edit gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal save gitu ya. Setelah itu kalau misalnya kita ingin full reviewnya seperti apa, kita tinggal pilih generate full review. Hanya saja kalau generate full review ini sepengalaman saya ini memang harus menggunakan kredit yang lebih banyak. Nah, ini cost-nya 24 kredit gitu ya. Jadi sedangkan kredit kita tadi terbatas. Nah, ini kita coba saja. Nah, kalau kita Nah, ini kan jadi insufficient credit. Jadi kalau sudah sampai pada draft untuk literatur reviewnya, maka membutuhkan kredit yang lebih besar. Tapi setidaknya dari literatur review tadi kita sudah mendapatkan jurnalnya, kemudian outline-nya, dan di situ bisa kita kembangkan sendiri. Oke, jika suka dengan video ini silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.